majlis kreativiti penuh hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Muhammadun sayyidul qanaini wa sakholin ni wal fariqaini min urbi wa min ajami nabiyuna amirona hibaladun nabarofi qalila minhu wala nabi maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku sayyidul kaunaini kang dadi gustene in dalam dunia lan akhirat wasakolaini lan samalihe gustine bangsa jin lan manusia wal pariqaini lan golongan karone min urbin saking wong Arab wa min ajami lan saking wong ajam. Syekh Muhammad Al-Busyairi pada bait ini menyampaikan bahwasannya Nabi kita, panutan kita, junjunan kita, Nabi besar Muhammad itu adalah salah satu nama. Muhammad itu salah satu nama. Walam yusamma bihi ahadun minal arabi wala ghairuhum illa asya'. Jadi nama Muhammad itu salah satu nama yang pada saat itu belum ada seorang pun yang menggunakan nama itu saking diciptakan Nabi Adam sampai dilahirkan Nabi Muhammad. Sampai dilahirkan Nabi Muhammad, sampai jeneng Nabi Muhammad. Jadi boleh dikatakan nama Muhammad itu panutan kita adalah orang yang paling pertama menggunakan nama Muhammad. Orang yang paling pertama menggunakan nama Muhammad. Baik dari kalangan bangsa Arab ataupun dari kalangan bangsa Ajam. Jadi Ajam itu di luar Arab. Ajam itu di luar Arab. Begitu. Kalau istilah sekarang ada benua ya. Kalau istilah di dalam kitab itu Kurdi pun bukan Arab. Persi pun bukan Arab, begitu. Tetapi kalau di sekolahan, ya benua Amerika bukan Arab, benua Afrika bukan Arab, terus benua Australia orang-orang yang ada di situ juga bukan orang Arab. Secara garis besar seperti itulah. Wallahu ya'lamu. Sesungguhnya Gusti Allah itu sudah mengetahui dengan ilmunya. Kenapa panutan kita
diberi dengan nama Muhammad, dikasih nama Muhammad, sudah weruh saduruning winara. Weruhnya Gusti Allah dari zaman qadimnya beda dengan weruhnya kita. Kalau weruhnya kita tidak dari dulunya, pahamnya kita, ngertinya kita, pintarnya kita bisa babin dikarenakan sabab tidak dari zaman dulunya. Jadi bisanya kita diawali oleh tidak bisa, jadi tidak dari kodimnya. Dan bisanya kita pun akan musnah kalau ilmunya yang sifatnya bukan ilmu akhirat. Itu akan musnah. Salah satu bukti jangankan ilmu yang bukan sifat bangsa akhirat, ilmu bisa musnah dikarenakan orang yang mempunyai ilmu itu sakit. Bisa jadi konslet, urat sarafnya, bisa jadi jatuh, geger otak. Dan orang yang bisa menerima ilmu itu akalnya juga harus sudah akal azizi. Karena akal itu terbagi ke dalam dua bahagian. Yang pertama akal tabi'i, akal yang bangsa watak seperti akalnya anak kecil. Pengen makan, nangis. Pengen minum, nangis. Ada yang sakit, nangis. Terus badannya reget karena BAB contohnya, nangis. Makanya kalau ada yang orang dewasa sedikit-sedikit nangis, itu otaknya belum dewasa. Belum dewasa. Allah sudah paham kenapa panutan kita Nabi besar Muhammad SAW diberi nama itu, karena Gusti Allah paham bahwa Nabi terakhir ini adalah Nabi yang paling terpuji. Jadi sesuai dengan ilmu syarab. Kalau ditasrif oleh Kisantri, kalau ditasrif ini masuk ke dalam Sulasi Majid warna awal bab kedua, memaedahkan pada makna mubalaghah. Begitu. Hamada yuhamidu tahmidan, tahmidatan tihmadan, fahuwa muhammidun wazaka muhammadun. Isi maf'ul segatnya. Orang yang sangat betul-betul terpuji, orang yang sangat betul-betul terpuji. Jadi Allah paham, Allah weruh kenapa Nabi kita, Nabi terakhir ini diberi dengan nama Muhammad, karena Gusti Allah paham dan weruh bahwa Nabi kita itu adalah Nabi yang paling terpuji. Sayyidul Kaunaini, Nabi kita Muhammad ini yang menjadi panutan. Kalau bahasa Jawanya Gusti. Jadi orang yang sangat dimuliakan, orang yang sangat dihormati, sehingga yang menyerahkan burdah ini kebetulan pengarangnya dari Mesir. Jadi kalau santri itu bercandanya itu, kalau lagi bercanda wawasannya internasional, karena yang dikajinya bukan hanya produk dalam negeri. Salah satunya sekarang yang sedang kaji ini matannya produk dari yang mengarang dari Madinah, yang menyerahkan dari Mesir. Kaji Alfiyah Gramatika Arabiyah supaya kita bisa menafsirkan Quran dan hadis. Karena bisa paham Quran dan hadis bagaimana kalau nggak paham dengan alatnya. Karena mau bisa
Tanam padi bagaimana kalau gak ada cangkulnya? Gak bisa kebongkar ilmu ma'rifat kalau gak ada alatnya. Gak bisa kebongkar ilmu hakikat kalau gak ada alatnya. Gak bisa kebongkar ilmu syariat kalau gak ada alatnya. Karena ilmu yang tiga ini yang perlu ain adanya di dalam Quran dan hadis, dan kesemuanya itu membutuhkan alat. Kalau gak ada alatnya nanti bisa salah baca, bisa salah tafsir. Kalau salah tafsir bahaya. Begitu. Syekh yang menyerahkan burdah ini al-uwu warif'ah. Jadi pengertian sayyid itu orang yang tinggi derajatnya. Jadi wajar kalau raja-raja di tanah Pasundan ataupun di Jawa itu gelar-gelarnya itu menggunakan Gusti, Kanjeng Gusti, karena pengertian Gusti secara umum adalah orang yang sangat tinggi derajatnya. Kalau di kecamatan Pak Camat, kalau di negara Pak Presiden, kalau di kerajaan ya Kanjeng Gusti ataupun Raja. Bahkan kita pun karena dialek orang Jawi kepada Tuhan pun menggunakan kalimat Gusti, cuman diakhiri dengan Allah. Gusti Allah itu yang paling tingginya dari semua yang paling tinggi. Gusti Allah itu. Jadi Nabi Muhammad itu yang menjadi Gustine, yang menjadi panutan yang paling tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Al-Kauni ini di dunia dan di akhirat, baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan bangsa Nabi ataupun Rasul, bangsa manusia yang mendapatkan martabat tinggi, apalagi dari kalangan jin. Bahkan dibandingkan dengan malaikat sekalipun, Nabi Muhammad yang paling tinggi derajatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Dan Nabi Muhammad ini menjadi panutan orang yang paling tinggi derajatnya. Wasakola ini dari kalangan bangsa manusia dan jin. Jadi pengertian sakolain itu dua alam. Karena secara garis besar alam itu ada alam dohir, ada alam batin, ada alam wujud, ada alam goib. Goib disebut goib itu karena tidak bisa diidrok oleh hisi. Hisi itu panca indera. Tidak bisa dilihat sama mata berarti goib. Tidak bisa didengar oleh telinga berarti goib. Tidak bisa dirasakan, tidak ketara rasanya manis, pahit, asam, ataupun yang lainnya, itu pun goib. Ataupun tidak bisa dirasakan apakah ini halus, kasar, ataukah tajam, ataukah tumpul, enggak bisa kerasa, disebut goib. Nah, secara garis besar gitu, orang masalah alam yang tidak bisa diidrok, tidak bisa diketahui oleh panca indera, itu disebutnya alam goib. Nabi Muhammad ini Nabi yang paling tinggi derajatnya di alam dohir ataupun di alam batin, di alam yang wujud ataupun di alam yang goib. Jangan takut sama yang goib, karena ada zat yang maha goib yang menciptakan seluruh yang goib, yaitu zat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik dari kalangan Arab ataupun dari kalangan bangsa Ajam. Itu dari kalangan bangsa Arab ataupun dari kalangan bangsa Ajam. Nah, jadi yang tadi disampaikan bangsa Ajam itu adalah di luar Arab. Kalau yang menafsirkan burdah ini termasuk Turki, itu bukan Arab. Timur Tengah iya. Kurdi itu bukan Arab. Timur Tengah iya. Persia kalau sekarang itu Persia. Iran termasuk ya. Itu Persia. Itu pun bukan Arab. Ajam. Itu Paris termasuk, Rum termasuk, Hindi termasuk. Masya Allah, tabarakallah, ini rajin banget ya mu'alif. Paris, Rum, Hindi, itu semuanya di luar Arab. Nah, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling tinggi derajatnya, baik di kalangan bangsa Arab ataupun dari bangsa Ajam. Muhammadun sayyidul qanaini wa saholin wal fariqaini minur biwa min ajami. Nabi kita Muhammad, pemimpin dunia akhirat, jin manusia semua, dari timur ke barat. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. Nabi Yuna dan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-amrun nahi, yaitu orang, yaitu nabi, yaitu rasul yang selalu amar ma'ruf nahi munkar. Gak bosan-bosan, gak bosan-bosan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya karena Allah, nahi munkarnya karena Allah, ngajak di dalam kebaikannya karena Allah, ngasih tahu teman karena ada yang salah ataupun ngelarangnya karena Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, bukan karena nafsu, bukan karena penghargaan, bukan karena ingin dipuji, murni amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah. Fala ahadun abarofi kaulin. Jadi kalau berbicara amar ma'ruf itu, kalau di dalam syarahnya, man yuhotibu ilaman dunahu bimalin sigotin ib'al. Secara garis besar, orang yang amar ma'ruf itu menggunakan kalimat ib'al, kerjakan oleh kamu. Itu disebutnya amar ma'ruf secara lugot, secara bahasa. Kalau nahi munkar, yang disebut dengan nahi munkar, man yuhotibu bisigotin la tab'al, jangan dikerjakan, gak boleh. Itu nahi munkar secara lugot, jangan, gak boleh. Itu disebut dengan nahi munkar. Jadi amar ma'ruf itu di dalam segat itu disebutnya fi'il amar. Kalau nahi munkar itu di dalam segat ilmu shorof itu disebutnya fi'il nahyi secara bahasa. Namun yang dimaksud dengan nahi munkar yang ada pada diri baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
itlaqul amri wan nahi ala rasuli alaihi salatu wassalam. Jadi mutlaknya Kanjeng Rasul ketika memerintah ataupun ketika melarang, begitu. Semata-mata apa yang diperintahkan ataupun apa yang dilarang oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan ayat ataupun berdasarkan perintahan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam surat Luqman ayat 17 disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Begitu. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ini teman kita dari Bogor, kasih tahu alamatnya. Pala ahadu tidak akan ketemu seorang pun, gak bakalan ketemu satupun seorang sosok, seorang manusia yang menyerupai kebaikannya, kehebatannya, keistimewaannya seperti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bersenda gurau, contohnya laminhu ala na'ami, emang ada yang model-modelan baginda Muhammad, kayaknya gak bakalan ada. Iya gak bakalan gak ada. Itulah kurang lebih surahannya. Jadi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang sangat istiqomah di dalam mengajak kebaikan murni karena Allah. Baik kepada istri, ngajak kebaikan karena Allah, baik kepada anak, baik kepada murid, baik kepada teman-teman. Ngelarang pun bukan karena hawa nafsu, baik kepada istri. Kan kadang-kadang kita ngelarang suka main keras. Hati-hati ditempelin sama hawa nafsu, apalagi sampai berani mukul. Jadi ketika ngelarang itu harus karena Allah. Nabiyuna lamiruna hibala ahadun abarabi qalila minhu wala nami. Nabi kita selalu amar ma'ruf nahi mungkar, ucapannya selalu jujur, semuanya benar. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimi. Sudah jam 9:30. Wallahu alam bisawab.